jumlah PHK dan yang dirumahkan itu ada 1,7 juta. Yang datanya secara baik terekam dalam Kementerian Ketenagakerjaan. Ada 1,2 juta yang datanya sedang terus kami validasi, mereka yang dikerjakan yang dirumahkan. Jadi total yang datanya tervalidasi dan yang belum tervalidasi ada sekitar 3 juta. Pemirsa, memasuki era new normal, gelombang PHK diperkirakan semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini dinilai menjadi pilihan yang tidak bisa terhindarkan karena tekanan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian semakin berat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan di tahun 2020 ini adalah tahun yang luar biasa, bukan dalam konteks yang positif tetapi tantangannya yang sangat berat. Kita lihat bagaimana kemudian Bank Dunia memperkirakan ekonomi global ini akan terkontraksi atau bahkan tumbuh negatif, minus 5,2%. Indonesia tidak terkecuali karena pada kuartal kedua 2020, Menteri Keuangan mengungkapkan kontraksi ekonomi akan sebesar minus 3 ataupun negatif 3,1%. Kemudian di kuartal berikutnya, di kuartal 3 dan juga kuartal 4, dengan adanya biaya penanganan COVID-19 yang mulai tersalurkan dan PSBB yang mulai direlaksasi dan tentunya dengan dukungan belanja, Kemenq memproyeksikan pada kuartal 3 dan 4 PDB akan tumbuh 1,4% sampai negatif 1,6% jika asumsinya tidak ada dukungan belanja. Nah, dengan tekanan ekonomi yang berat seperti ini, gelombang PHK di sejumlah perusahaan diperkirakan akan semakin sering terdengar. Menteri Tenagakerja menyebut kemungkinan jumlah pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK akibat pandemi COVID-19 bisa lebih dari 3 juta orang. Nah, data dari Kemenaker per 27 Mei 2020 tercatat sekitar 1 juta pekerja yang di PHK, kemudian maksud kami 1,7 juta pekerja yang di PHK dengan rinciannya 1,03 juta pekerja yang dirumahkan, kemudian ada juga 375.165 pekerja di sektor formal yang di PHK, sementara di sektor informal ada sekitar jumlahnya 314.000 pekerja yang kemudian terkena PHK, sehingga totalnya ada 1,7 juta pekerja yang di PHK atau dirumahkan dan ada sekitar 1,2 juta pekerja yang saat ini dalam proses verifikasi dan validasi, hingga memang total yang diperkirakan ada 3 juta pekerja yang terkena PHK ataupun dirumahkan. Dan ini juga berpengaruh pada kemudian tingkat pengangguran di Indonesia. Dan sebelum kita ke mengenai jumlah tingkat pengangguran, ya kita lihat di Februari 2020 ini adalah data dari Kemenaker dan juga Bappenas, ada sekitar 6,88 juta pengangguran dan kemudian di akhir 2020 ini karena adanya pandemi COVID-19 diperkirakan ada 4 hingga 5,5 juta orang yang kemudian menjadi pengangguran, sehingga total di tahun depan 2021 diprediksi ada sekitar 12,7 juta tingkat pengangguran di Indonesia. Terkait mengenai pandemi COVID-19 ini memang ada sejumlah sektor yang terdampak paling parah akibat pandemi COVID-19, diantaranya industri tekstil, manufaktur, pariwisata dan juga perhotelan, penerbangan, dan retail. Dan pemirsa, sebetulnya bagaimana upaya dari pemerintah untuk meredam adanya gelombang kedua PHK akibat pandemi COVID-19, apa yang menjadi strateginya dan sebetulnya data yang sebenarnya seperti apa? Kita akan berbincang bersama Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauziah. Selamat malam, Bu Menteri. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, sampai Juni 2020 ini data yang dimiliki oleh Kemenaker, ada berapa jumlah pekerja baik dari sektor informal dan juga sektor formal yang terdampak PHK ataupun dirumahkan akibat COVID-19? Ya, data yang kami himpun dari Dinas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia, data yang tervalidasi datanya dengan baik, sudah kami cleansing datanya dengan BPJS Ketenagakerjaan, ada 1,757.464. Ini adalah mereka yang di PHK dan yang dirumahkan. PHK sekitar 380.221 dan yang dirumahkan 1.058.000. Sebenarnya kalau dari data yang ada, maka memang data yang di PHK itu lebih kecil dari yang dirumahkan.
Oke. Ini benar-benar kondisi yang tervalidasi datanya dengan baik karena kami himpun dari Dinas Ketenagakerjaan. Ya, Bu Menteri, tapi mengenai data sendiri ada versi lain dari Kadin Indonesia bahkan mencatat ada sekitar 6 juta lebih pekerja yang terkena dampak PHK ataupun dirumahkan ini. Ya, kami juga sudah cross-check dengan teman-teman Dinas Ketenagakerjaan. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya proses PHK itu bisa saja datanya lebih dari yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Bisa saja datanya itu karena tidak terlapor oleh Dinas Ketenagakerjaan karena mereka menyelesaikan dengan cara yang baik di internal perusahaan. Jadi sampai saat ini kami juga konfirmasi keliling ke beberapa daerah, memang PHK benar-benar menjadi pilihan terakhir. Teman-teman pengusaha melakukan upaya sebelum sampai pada PHK. Ya, tapi kemudian ada yang menilai bahwa di semester kedua mendatang ini gelombang PHK untuk tahap kedua akan semakin besar, artinya tidak bisa lagi dihindarkan terkait dengan adanya tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bagaimana Menaker ataupun Kemenaker menghadapi ini? Tentu saja kita tidak berharap kondisi tersebut terjadi ya, karena setelah ada beberapa daerah di kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan hijau sudah mulai beroperasi kembali. Dan tentu saja yang saya berkali-kali menekankan ketika kembali beroperasi dan berproduksi kembali, bagaimana produktif tapi tetap aman dari COVID-19. Saya kemarin datang ke kawasan industri, dari 140 perusahaan yang ada di industri kawasan tersebut, 110 telah beroperasi secara normal dan mereka menganggap bahwa ada optimisme mereka akan kembali normal. Dan ketika kondisinya normal seperti ini, maka yang kita tekankan adalah bagaimana teman-teman beroperasi tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, kemudian bagaimana koordinasi dengan pihak pelaku usaha juga untuk kemudian sama-sama membuat suasana menjadi kondusif dan tidak ada gelombang kedua PHK. Nah, kita akan kembali berbincang mengenai hal ini, Bu Menteri, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia. Bu Menteri, mengenai data jumlah pekerja yang terdampak pandemi COVID-19 baik itu di PHK ataupun dirumahkan, karena ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah memastikan bahwa pekerja yang di PHK ataupun dirumahkan ini betul-betul menerima haknya dan kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, data itu kami perlukan untuk memastikan mereka mendapatkan apakah itu bantuan sosial atau peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi bisa dilakukan melalui program Kartu Prakerja. Jadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kami agar memprioritaskan 1,7 juta mereka yang di-PHK, yang dirumahkan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi dan sekaligus juga social safety net. Di samping itu, data itu juga kami gunakan. Kalau selama ini program Kartu Prakerja itu untuk sementara waktu kita pending dulu, maka saya sudah koordinasi dengan Menteri Sosial agar mereka juga mendapatkan bantuan sosial dari Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial. Ya, Bu Menteri, ada beberapa sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Tadi kita sudah berbicara di grafis juga mengenai ada di retail, kemudian ada manufaktur, pariwisata, hospitality, dan juga penerbangan serta retail. Tapi kemudian kita beberapa waktu lalu juga kita mendengar bagaimana perusahaan startup juga kemudian sudah mulai terdampak pandemi dan melakukan PHK. Nah, ini bagaimana sebetulnya komunikasi ataupun koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian Tenaga Kerja dengan kalangan pengusaha mengenai kondisi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19? Ya, ini terkait dengan industri startup digital seperti ada Traveloka, ada Grab, ada Gojek yang kita dengar melakukan pemutusan hubungan kerja. Kami, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan koordinasi dengan perusahaan tersebut dan juga dengan dinas setempat. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa PHK diselesaikan melalui musyawarah dan disepakati antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Sebenarnya tidak ada kebijakan khusus yang mengatur mengenai penanganan PHK di perusahaan startup digital. Secara umum, ketentuan mengenai tata cara atau prosedur PHK itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja atau serikat buruh
dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud dari PHK tersebut wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh, atau dengan pekerja atau buruh apabila tidak ada serikat pekerja di sana. Apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau persetujuan, berarti salah satu pihak harus melakukan pencatatan perselesaian hubungan industrial yang nantinya dapat dilakukan proses penyelesaian melalui mediasi, dan apabila proses PPHI di luar pengadilan melalui mediasi tidak menemukan kesepakatan, maka mediator mengeluarkan anjuran untuk pendaftaran gugatan di pengadilan hubungan industrial. PHK baru dapat dilakukan setelah mendapat putusan dari PHI. Jadi selama ini kalau lihat teman-teman pengusaha startup itu melakukan pemutusan hubungan PHK-nya itu telah ada proses musyawarah antar mereka. Oke, Bu Menteri, apabila kita lihat memang saat ini kan kita sedang menuju pada kenormalan baru ataupun kemudian ada PSBB yang transisi seperti itu. Tapi sebelumnya Kemenaker juga pernah mengimbau agar perusahaan dapat memanggil kembali karyawannya yang di PHK ketika new normal berjalan. Ini pantauan dari Kemenaker sendiri, bagaimana implementasinya? Apakah hal itu sudah berjalan? Apakah hal itu sudah terjadi? Sementara kami pantau bahwa ada komitmen dari teman-teman pengusaha kita ketika penerapan kenormalan baru itu berlaku, teman-teman pengusaha mengajak kembali teman-teman yang dirumahkan terutama ya. Kalau di PHK kan memang rata-rata, karena tadi saya katakan angkanya kecil, memang mereka sudah bisa saja mereka kerja di tempat lain. Tapi bagi teman-teman yang melakukan merumahkan, apakah merumahkan dengan digaji separuh atau tidak gaji sama sekali, sekarang ini saya melihat bahwa teman-teman pengusaha mengajak kembali teman-teman pekerja kita. Baik. Dengan merekrut ulang para pekerja yang ter-PHK yang dirumahkan, ini kan memiliki keuntungan tersendiri bagi pengusaha. Mereka telah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, memiliki pengalaman kerja, mengenal budaya kerja di perusahaan sehingga tidak perlu melakukan training lagi. Ini keuntungan yang Ya, mengenai kalangan dunia usaha sendiri, stimulus sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi pertanyaannya realisasi stimulusnya sudah sejauh mana? Apakah kemudian sudah dialirkan kepada kalangan dunia usaha untuk membantu ekonomi ataupun geliatnya dunia usaha di tengah pandemi seperti ini? Dan sampai berapa persen kemudian stimulus itu sudah direalisasikan? Saya kira itu Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi untuk memberikan jawaban. Dari sisi Kementerian Ketenagakerjaan, kami juga menginisiasi peraturan pemerintah terkait dengan relaksasi pembayaran iuran jam sostek. Jadi sekarang prosesnya dalam proses finalisasi. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini peraturan pemerintah tersebut bisa segera rilis. Baik, terima kasih Ibu Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja telah bergabung sama kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Pemirsa, sebanyak 200 buruh dari Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di depan salah satu perusahaan logistik di kawasan Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur pada Senin 22 Juni lalu. Buruh menuntut dipekerjakan kembali rekan mereka yang terkena PHK dalam masa pandemi COVID-19 ini. Aksi protes digelar dikarenakan terdapat 14 buruh terkena PHK dalam masa pandemi COVID-19. Hingga saat ini pihak buruh belum mendapatkan penjelasan dari pihak perusahaan. Para buruh mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak ditindaklanjuti. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang dari sisi pemerintah, terutama dari Kementerian Tenaga Kerja, dan selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kondisi dari sisi serikat buruh dan juga dari pelaku usaha. Kita akan berbincang bersama Bapak Andi Ganu Nenawea, Presiden KSPSI, dan juga Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, kita ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, data PHK yang dimiliki oleh KSPSI sendiri seperti apa? Sektor mana saja yang saat ini pekerjaannya paling banyak terdampak PHK ataupun dirumahkan akibat pandemi COVID-19? Yang sangat pukul adalah dan tekstil
jumlah yang kami dapat data sama itu 2,7 juta. 2,7 juta dirumahkan. Dan 1,6 juta sudah terjadi. Selama dirumahkan ataupun mendapatkan PHK seperti ini, apakah hak-hak dari pekerja ini kemudian sudah dipenuhi mengenai bantuan sosial? Yang pertama, pekerja mengakses itu di kartu prakerja dari sekitar sekian juta yang mengajukan. Lalu registrasi saya mendapat informasi dari kita dan ratus sekitar 600 ribu. Jadi pekerja mengambil kesulitan untuk mengakses kartu prakerja itu sendiri. Dan bantuan sosial, saudara sendiri juga melakukan hal yang sama. Jadi beberapa organisasi masyarakat dari pemerintah juga bisa bersama-sama membantu dan langsung dibantu untuk sendiri di seluruh Indonesia. Baik, kita ke Pak Haryadi untuk mengetahui bagaimana kemudian para pelaku usaha mensiasati kondisi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 saat ini. Pak Haryadi? Ya, jadi memang yang paling bermasalah itu kan tiba-tiba kehilangan permintaan, Mbak ya. Demand itu tiba-tiba menghilang begitu drastis dalam 3 bulan terakhir ini. Jadi begitu tidak ada permintaan, tidak ada penjualan, maka semua sektor itu terdampak semuanya. Dan memang beberapa waktu yang lalu kan dari bulan April ya, kami sudah akhir Maret kami sudah menyampaikan bahwa kemampuan cash flow dari perusahaan itu rata-rata sampai dengan akhir Juni secara yang mayoritas. Nah ini memang dalam proses ini memang kita melihat bahwa walaupun sudah mulai ada PSBB transisi, tapi pada kenyataannya pasar itu belum terbangun, Mbak. Jadi di sini ada faktor yang dominan, yaitu dari faktor masyarakat sendiri memang daya belinya itu turun. Dan kedua adalah juga masyarakat juga masih takut untuk melakukan aktivitas ekonomi. Itu sebetulnya yang paling mendasar di sana, Mbak Fitri. Pak Haryadi, Kemenaker juga meminta PHK ini menjadi pilihan terakhir bagi para pelaku usaha terhadap para pekerjanya ataupun karyawannya. Bagaimana kemudian tanggapan dari pelaku usaha? Kita akan tunggu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Haryadi, Kemenaker juga meminta PHK ini menjadi pilihan terakhir bagi para pelaku usaha terhadap para pekerjanya. Bagaimana tanggapan dari pelaku usaha? Ya, memang PHK ini kan mengandung konsekuensi membayar pesangon, Mbak ya. Jadi memang untuk perusahaan juga pada kondisi seperti ini kalau mem-PHK juga berat, Mbak. Jadi yang terjadi di lapangan itu adalah memang mencari kesepahaman untuk sama-sama menyikapi situasi ini bersama-sama. Karena memang problem utamanya adalah tadi saya sampaikan tidak ada penjualan dan juga cash flow perusahaan juga dalam 3 bulannya sudah habis, Mbak. Jadi memang PHK itu dalam arti kata seperti normal PHK kemungkinan juga agak sulit terjadi karena tidak ada dana untuk pesangon juga. Oke, Pak Andi, bagaimana tanggapan dari Serikat Buruh sendiri mengenai proyeksi adanya gelombang kedua PHK akibat pandemi COVID-19, apalagi kemudian tekanan ekonomi masih terus terjadi akibat pandemi COVID-19? Sejak awal saya minta kepada pemerintah, tidak mungkin masalah ini selesaikan oleh pemerintah sendirian, harus sama-sama tripartit, Serikat Pekerja, Kadin dan Apindo, dan juga pemerintah. Ketiga unsur ini harus sama-sama bertemu dan mencari jalan keluar yang terbaik. Yang saya khawatirkan, Mbak, bahan baku produksi ini sangat kurang sekarang di hampir semua pabrik. Saya agak khawatir gelombang PHK akan terjadi di bulan Juli dan Agustus. Karena memang seperti tadi Pak Haryadi sampaikan, selain bahan baku produksi kurang, lalu pemesanan dari berbagai customer juga kurang, dan ini dirasakan hampir semua lini produksi di pabrik-pabrik. Ini laporan yang saya terima dari 3 bulan yang lalu. Dan terakhir tadi pagi, ada beberapa perusahaan startup juga yang berencana untuk mem-PHK karyawannya dalam jumlah ratusan. Oke, ini komunikasi antara Serikat Pekerja dengan pengusaha seperti apa, Pak, di lapangan? Pak Andi. Tentu pemerintah harus menjadi mediator, dan juga saya sudah instruksikan kepada seluruh anggota kami di seluruh Serikat Pekerja di tingkat pabrik agar melakukan komunikasi intensif dengan seluruh pengusaha kalau memang ada masalah di pabriknya masing-masing. Komunikasinya sudah terjalin intensifkah menurut Anda? Ada yang belum intensif dan ada juga sudah berjalan dengan baik, tapi memang saya juga minta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat
masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak membayar pesangonnya untuk karyawan yang ter-PHK. Dan juga ketidakjelasan mengenai nasib pekerja yang dirumahkan. Tidak semua pengusaha melakukan itu, tapi memang ada yang harus kita akui itu. Baik, Pak Haryadi, tanggapannya? Ya, memang yang problem paling sulit itu adalah dalam kondisi seperti ini kan dampaknya kan memang sangat mendadak, Mbak ya. Dan yang paling sulit itu adalah menghadapi situasi di mana teman-teman pekerja itu kan juga mempunyai beban biaya yang harus ditutupi ya, yang harus dipenuhi gitu. Apakah itu terkait dengan kredit konsumsi, biaya pendidikan anak-anak dan sebagainya. Nah, pada saat situasi seperti ini memang menjadi yang sangat sulit juga untuk mereka ya. Untuk realisasi stimulus yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pemerintah dan kemudian diterima oleh kalangan pelaku usaha ini seperti apa, Pak Haryadi? Ya, jadi kalau kita melihat dalam kondisi yang realnya, Mbak, itu memang tidak memiliki dampak yang yang seperti diharapkan lah, seperti itu. Seperti misalnya pajak itu memang pada saat seperti ini kan banyak perusahaan yang rugi. Jadi seperti PPh 25 itu jelas mungkin tidak akan bisa dibayar, malah yang ada dengan diberikan hanya diskon 30%, itu nanti malah akan jadi lebih bayar di akhir tahun begitu. Dan juga masalah listrik misalnya, listrik ini kan kita juga sudah kita minta dari 3 bulan yang lalu. Nyatanya juga sampai sekarang listrik itu tetap kita harus membayar dengan kondisi seperti normal, yaitu ada minimum charge-nya. Ya, walaupun hari ini kita mendengar ada pernyataan presiden bahwa untuk minimum charge yang 40 jam itu akan dihilangkan, tapi kan sampai hari ini kita sudah lebih bayar gitu, kita membayar. Jadi memang kondisinya sulit, Mbak. Stimulus yang diharapkan bisa menekan biaya itu kenyataan di lapangan tidak terjadi. Oke, baik, stimulus kemudian masih belum bisa mendorong dunia usaha menjadi lebih kondusif, Pak Andi. Tapi dari Serikat Pekerja sendiri, bagaimana kemudian seharusnya solusi yang diambil di tengah tekanan ekonomi, situasi sulit seperti ini? Apa kemudian harus dilakukan? Solusi untuk menampung pekerja yang di PHK terutama, Pak Andi? Tentu tidak bisa instan ya, Mbak ya. Seperti yang dilakukan oleh Kemenaker, mengajak para pekerja ter-PHK, menyemprot-nyemprot, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Yang paling penting adalah bagaimana program pemerintah jelas, dan juga paling awal itu adalah bicara dulu. Kita duduk satu meja, asosiasi pengusaha, serikat buruh dan pemerintah, ini kita mau kemana? Dan jalan keluarnya seperti apa? Tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri, kami berjalan sendiri, dan asosiasi pengusaha berjalan sendiri. Dari awal saya sudah bicara dari bulan Februari dan Maret, tapi sampai hari ini belum ada pertemuan khusus antara kami Konfederasi Buruh, asosiasi pengusaha bersama pemerintah, belum ada sampai hari ini, Mbak. Sedangkan gelombang kedua pandemi COVID-19, saya khawatirkan berkepanjangan dan tentu akan berimplikasi serius terhadap para pabrik-pabrik yang sekarang sudah terjadi PHK sangat besar di Bekasi, Tangerang, dan hampir di seluruh Indonesia. Tadi ada katakan diperkirakan Juli, Agustus, Pak Andi akan ada gelombang PHK dikarenakan kondisi bahan baku yang sudah mulai menipis ataupun habis, seperti itu ya? Bahan baku dan juga mereka tidak bisa menjual produknya, Mbak, karena kan semua hampir negara tujuan produksi mereka tidak menerima barang lagi sekarang. Kondisinya sangat sulit. 217 negara sekarang mengalami hal yang sama. Karena itulah saya minta kepada pemerintah dalam waktu segera, tidak perlu menunda, undang kami Konfederasi Buruh, undang asosiasi pengusaha, duduk bersama. Jalan keluarnya seperti apa? Tidak mungkin dengan cara-cara instan, memberikan bantuan sosial sebentar, setelah itu pasti ada jangka panjang sekitar 2, 3, 6 bulan ke depan. Oke, baik. Pak Haryadi, usulan untuk duduk bersama antara kemudian Serikat Pekerja dari Asosiasi Pengusaha dan juga pemerintah, apakah memang urgent untuk kemudian ditindaklanjuti mengingat situasi sulit saat ini? Ya, saya rasa sesuatu hal yang positif ya, karena kan kita harus membicarakan kondisi realnya seperti apa dan lalu implementasinya seperti apa. Jadi menurut saya pembicaraan tripartit memang harus segera dilakukan, dan yang paling penting dari semuanya itu adalah bagaimana bisa menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, Mbak. Ini menurut saya selama ini belum selesai juga repot ya, karena kita juga sebetulnya pemerintah menurut saya sudah melakukan hal yang tepat ya, seperti melakukan tracing system ya melalui aplikasi aplikasi yang Peduli Lindungi itu ya, yang dibuat oleh Kominfo dengan Telkom, itu kan bagus sekali gitu. Jadi untuk tracing system, tapi ini kan kurang, sosialisasinya kurang. Dan menurut saya ini juga harus kita lakukan sehingga
pelacakan terhadap suspek positif ini menjadi lebih baik. Jadi orang ini sekarang harus diyakinkan, Mbak, tidak bisa dengan selalu buka tutup dan akhirnya ribut sendiri tanpa diatasi yang masalah COVID-nya. Saya rasa berapapun stimulus akan sulit, dan ini semakin kesini semakin kita kehilangan waktu. Karena tadi kembali lagi ya, yang jadi prioritas yang harus diselesaikan adalah dari segi sektor kesehatannya ataupun faktor kesehatannya dulu yang harus segera dibereskan ataupun diselesaikan. Seperti itu Pak Haryadi? Iya, betul. Karena kalau tanpa ada kepastian seperti itu, masyarakat juga selalu ragu-ragu. Kita susah, Mbak. Dan pemerintah sendiri kan juga tidak dalam satu suara kan. Kita melakukan pelonggaran PSBB tapi kasusnya naik terus gitu, dan cakupan dari testingnya sendiri juga kan masih jauh dari yang diharapkan juga kan untuk dari target keseluruhannya. Dan belum lagi juga pergerakan masyarakat juga sekarang susah loh, Mbak. Dengan kita mau keluar daerah aja dengan di airport kan sekarang persyaratannya juga semakin sulit. Nah, ini semua menambah situasi yang tidak menentu sebetulnya. Jadi menurut saya tracing system yang sudah dilakukan itu sudah baik. Dan itu harus disosialisasikan secara masif supaya semua orang juga harus mendownload aplikasi itu. Oke, baik. Terakhir Pak Andi, apa kemudian harapan dari Serikat Pekerja agar kemudian memang gelombang PHK ini akan menjadi opsi yang terakhir diambil oleh dari kalangan dunia usaha? Tentu kita tidak bisa menyamakan seperti Singapura. Kebetulan saya pimpinan Konfederasi Buruh ASEAN. Saya mendapatkan laporan kalau di Singapura mendapatkan bantuan penggantian gaji sampai sekian bulan ke depan. Malaysia juga melakukan hal yang sama. Tentu anggaran belanja kita kan berbeda jauh dengan Singapura. Tapi yang paling penting adalah kemauan pemerintah untuk berkomunikasi dengan pengusaha dan juga serikat buruh. Itu paling penting dari semuanya. Kalau kita tidak punya arah yang jelas, tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya rasa kebersamaan, apapun itu akan sangat sulit. Jadi saya minta kepada pemerintah dalam waktu segera, tadi Pak Haryadi juga sudah setuju. Nah, mungkin diselesaikan sendirian, harus segera duduk bersama, solusinya seperti apa, dari kami melakukan apa, dari pengusaha seperti apa, dan pemerintah melakukan keputusan seperti apa. Harus kita harapkan ada cara yang paling tepat dan juga cepat dilakukan oleh pemerintah agar kemudian tidak ada lagi gelombang PHK. Terima kasih Pak Andi dan juga Pak Haryadi telah bergabung sama kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup Prime Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.